Pater, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Merasa kesindir, kepanasan. Ada seorang warga Keponet yang mengatakan demikian. Ada yang kepanasan, merasa kesindir. Apakah oknumnya? Dan yang lain dua katakan setuju dengan pendapatnya. Tetap semangat. Apa pendapatnya? Seorang Kristen progresif berpendapat ada gereja yang khotbahnya selalu tentang persepuluhan. Jemaatnya susah makan. Dan bukan hanya itu, dia katakan pendetanya rutin jalan-jalan. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, jika saudara mau berkomentar, perhatikan kata-katanya. Ada kata yang berupa fitnah dan hoak, kebohongan. Ketika lu datang ke gereja yang khotbahnya selalu tentang persepuluhan, perhatikan kata selalu. Gereja mana yang khotbahnya selalu tentang persepuluhan? Bukankah ini fitnah dan hoak? Yang kedua, jemaatnya susah makan. Seharusnya cari tahu dahulu survei dan sertakan datanya. Jemaat mana yang susah makan? Bila tidak, bukankah ini hanya framing dan berkata hoak? Yang ketiga, apakah jemaat yang susah makan itu sudah dicek persepuluhannya atau belum? Maaf, bisa jadi jika hidupnya tidak diberkati karena ketidaktaatannya akan firman Tuhan, bukan hanya masalah persepuluhan saja. Yang keempat, apakah jemaat yang susah makan itu bekerja atau tidak? Karena firman Tuhan katakan jika tidak bekerja, tidak makan. Yang kelima, apakah jemaat yang susah makan itu harus menjadi tanggungan kehidupannya dan kebutuhannya oleh gereja atau pendeta? Tidak, bukan. Masing-masing kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, berharap kepada Tuhan, itulah ajaran Tuhan, bukan mengharapkan manusia ataupun gereja membantu. Yang keenam, pendetanya rutin jalan-jalan. Ada kata rutin. Harus dibuktikan dahulu dengan data dan foto. Jika ini tidak benar, bukankah ini yang dinamakan fitnah dan hoak, kebohongan? Janganlah jadi orang yang munafik. Siapa yang suka jalan-jalan? Jangan-jangan yang berkata, iya, seperti itu, yang justru rutin jalan-jalan. Yang kedelapan, apakah salah jika ada pendeta sekali-kali jalan-jalan? Apa dia pakai uang gereja, uang jemaat, uang saudara? Malah justru ada banyak pendeta jalan-jalan dibiayain oleh jemaatnya. Karena jemaatnya sangat menyayangi hambanya sebagai pendeta. Yang kesembilan, siapa yang kesindir, siapa yang kepanasan? Mereka yang suka fitnah pastinya. Jika hamba tidak tersindir dan tidak terpengaruh dan tidak kepanasan, bukankah ini yang dinamakan fitnah? Ini kata Tuhan, membela fitnah dengan fitnah, membela kebohongan dengan kebohongan. Semoga saudara tidak kesindir dan tidak kepanasan. Bertobatlah. Jangan menghakimi orang. Ya. Kalau hamba tidak kepanasan, dibilang kepanasan. Kalau hamba tidak kesindir, dibilang kesindir. Itu namanya menghakimi. Yang ke-10. Jadi maaf, buat yang setuju dengan pendapatnya, seharusnya koreksi lagi. Apakah saudara setuju dengan fitnah dan hoak? Itu bukan dari Tuhan. Fitnah dan kebohongan itu berasal dari iblis. Waspadalah. Banyak guru-guru palsu yang menyesatkan. Kembalilah kepada jalan yang benar. Yesus mengasihimu. Back to the Bible.